Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Selasa 15 Oktober 2023, diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya mengambil tema Tuhan jaminan hidup orang percaya. Dan tokoh Alkitab yang menurut saya adalah tokoh yang sangat hebat, tokoh yang betul-betul tahan uji di sini adalah Ayub. Alkitab menyatakan dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan Ayub itu orang saleh dan jujur. Bahkan dikatakan dalam ayat 1 ayat yang ketiga dikatakan orang itu atau Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sudah saleh, jujur, dan juga orang terkaya di sebelah timur. Nah, Tuhan bangga dengan Ayub, sangat bangga. Ketika iblis datang jumpai Tuhan, Tuhan itu bangga dengan Ayub. Karena Ayub itu saleh, Ayub itu jujur, dan Tuhan mengetahui isi hati Ayub. Dan karena itulah iblis sepertinya mau menguji Ayub. Dia katakan bahwa Ayub itu mau tetap saleh, tetap jujur karena Tuhan memberikan kekayaan. Oleh karena itulah kemudian Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub, hanya disayangkanlah nyawanya. Apa yang terjadi? Ayub kehilangan harta bendanya dalam sekejap. Dalam sekejap juga Ayub kehilangan anak-anaknya. Lalu kemudian Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Setelah itu iblis datang lagi kepada Tuhan, dan Tuhan masih bangga dengan Ayub. Lalu kemudian iblis berkata, ya, karena dia masih sehat. Oleh karena itu kemudian iblis mencobai kembali Ayub dengan penyakit borok dari ujung kaki sampai ke kepalanya. Nah, penderitaan Ayub itu luar biasa. Bahkan darah busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya itu membuat beberapa membuat sahabat-sahabatnya hampir tidak mengenalinya. Oleh karena itulah dikatakan oleh istrinya Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Katanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kata istrinya Ayub. Namun apa jawab Ayub? Kalau kita baca dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Ketika istrinya bertanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Namun Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wah, ini luar biasa. Artinya Ayub tetap bertahan. Ayub dalam kesengsaraannya masih berpegang pada Tuhan.
Dan karena itulah dalam keluh kesahnya dari Ayub yang pasal yang pertama sampai kemudian masuklah sampai 16 ayat yang kemudian, dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-16 kita bisa lihat di sana bagaimana keluh kesah Ayub. Dan sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-17, pasal yang ke-17. Ayat yang pertama dikatakan begini, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kurang. Ayub sudah patah semangat. Awalnya dia masih semangat. Awalnya dia masih bisa berkata seperti yang tadi dibicarakan dalam pasal 1 dan pasal yang kedua. Namun kadang-kadang pertanyaannya, sampai seberapa lama Ayub bisa bertahan? Akhirnya dalam kesengsaraannya itu dia berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Dia sudah menyerah. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Jadi di dalam kesalehannya, dalam kejujurannya, Ayub bukan hanya merasakan sakit yang luar biasa, tetapi juga datang dari luar, ejekan, tantangan itu. Tantangannya seperti apa? Seperti tadi dalam Ayub 2 ayat 9. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Tantangannya apa lagi? Ya kutukilah Allah dan keluarlah dari kesalehan. Itu tantangannya. Nah, oleh karena itulah Ayub menjawab tantangan itu di dalam kesengsaraannya, dan kemudian dalam menjawab tantangan itu dia menjawab, inilah nats kita hari ini. Biarlah engkau menjadi jaminanku, siap bagi dirimu sendiri, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Ya. Ayub sudah kehilangan segala-galanya. Ayub berada dalam titik terendah. Dia sudah tidak punya lagi masa depan. Namun dia menjawab, Tuhan yang menjadi jaminannya. Tuhan yang menjadi jaminan hidupnya. Ayub menjadikan Tuhan sebagai jaminan hidupnya. Apa itu jaminan? Jaminan itu memang sering orang bilang agunan. Ya benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jaminan itu berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima, karena itu selalu berkaitan dengan hutang piutang, berkaitan juga dengan hal ekonomi. Apa jaminannya? Seringkali orang, saya teringat sewaktu Gedung Serbaguna HKIP Waru ketika akan pertama sekali melaksanakan ibadah pada tanggal 19 November 2023. Saya ingat ada salah seorang dari jemaat yang bertanya kepada saya, apa jaminannya kita aman beribadah di tempat ini, di tambak sawah ini? Lalu saya jawab, Tuhan jaminannya. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi, apa itu jaminan. Dalam ekonomi, seorang pakar ekonomi mengatakan bahwa jaminan itu adalah aset ataupun barang-barang berharga milik pihak peminjam ataupun debitur yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman atau kreditur sebagai tanggungan ataupun jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman itu. Jadi sederhananya begini, kalau saya meminjam uang di bank 500 juta misalnya, saya pinjam uang di bank, saya harus punya jaminan. Apa itu jaminannya? Bisa tanah, bisa rumah. Kalau kemudian saya nggak bisa mengembalikan uang itu, maka tanah dan ataupun rumah yang saya jaminkan itu
akan diambil oleh pihak bank. Itulah jaminan. Nah, kemudian juga jaminan juga bisa kita lihat, sering kali orang bilang di asuransi ya, jaminan hari tua. Itu biasanya dari Bank AXA Mandiri, Prudensial, Manulife, ataupun BPJS Tenaga Kerja, Alias, dan lain sebagainya. Apa itu jaminan hari tua? Sesuatu yang disediakan untuk biaya hidup pada masa tua ketika orang itu sudah tidak bekerja. Lalu ada juga yang mengatakan jaminan hukum. Istilah jaminan hukum itu apa? Kepastian yang dijamin oleh hukum. Ketika ada seorang yang dikatakan mau bersaksi tapi dia ketakutan karena sesuatu hal, maka seorang pengacara akan mengatakan kamu akan mendapat jaminan hukum. Artinya ada kepastian. Nah, dari kata-kata ini bisa kita lihat dalam pakar ekonomi, kemudian dari istilah jaminan hari tua, dari jaminan hukum, bisa kita lihat di sana. Jaminan bisa berupa aset, barang-barang berharga, kemudian juga sesuatu yang disediakan untuk masa depan, dan juga kepastian. Dan terkadang kalau jaminan hari tua itu, para pihak asuransi akan meminta persetujuan dari orang yang ingin mendapat jaminan hari tua. Itulah mengapa dikatakan ayat ketiga ini, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Hanya Tuhan. Jadi, kalau dengan demikian, maka mari saat ini kita lihat bahwa Ayub menjadikan Tuhan sebagai jaminan hidupnya. Artinya Ayub menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Terkadang juga kalau kita memberi asuransi, kita banyak orang beri asuransi kan pasti ada mereka minta persetujuan dulu. Artinya kita menyerahkan uang kita total kepada asuransi itu. Nah, disitulah kemudian ketika kita menyerahkan diri kita kepada sesuatu, kalau Ayub mengatakan kepada Tuhan, ia sebagai yang kekal, maka sekarang apa jaminan hidup kita? Kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup sukacita. Namun pertanyaannya, apa jaminan hidup bahagia itu? Apa jaminan hidup bersukacita? Nah, Amanginang, Bapak Ibu, remaja dan anak sebelum yang terkasih, terkadang orang menjaminkan hidupnya pada hartanya. Ya. Orang bekerja keras, menabung yang banyak, bekerja lebih banyak lagi, terkadang dia punya 3 pekerjaan, menjaminkan asuransi untuk mobilnya, untuk rumahnya, dan terkadang karena ingin banyak harta, jatuhlah pada perilaku korupsi. Seolah-olah hartanya itulah kepastian untuk hidup bahagianya. Ini secara tidak langsung akan melahirkan sikap ketamakan. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata dalam Lukas 12 ayat 15-20, di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ada seorang kaya, dia menyimpan banyak hartanya, jadi ketika itu Tuhan bilang, sekarang nyawamu aku ambil, lalu untuk siapalah itu? Bagaimana dengan hartamu? Nah, jadi bagi kita saat ini, kalau kita menjaminkan hidup kita pada harta kita, siapa yang tahu akan hari esok? Hidup ini memang penuh dengan resiko. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tidak ada yang tahu.
Terkadang tanpa sadar kita ditipu orang. Terkadang tanpa sadar kita ini menghambur-hamburkan uang melalui judi online, oleh karena kita sudah merasa sudah banyak uang. Terkadang juga tanpa bisa kita cegah, rumah kita terbakar, pabrik kita terbakar, harta kita habis tanpa kita sadari. Nah, kalau harta yang menjadi jaminan hidup kita, dan ketika harta itu habis lenyap, kita mungkin akan menjadi gila. Kita mungkin akan mengutuk Tuhan. Kita mungkin akan menjadi orang yang tidak percaya lagi sama Tuhan. Ketika Ayub kehilangan harta dan anak-anaknya, apa yang Ayub katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari satu hal, bahwa harta dan anak-anak yang dia dapat itu dari Tuhan. Jadi jangan pernah menjaminkan hidup kita kepada harta kita atau apapun yang kita punya di dunia ini. Jangan. Oleh karena itulah, mari Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Saya teringat dengan satu keluarga di sebuah kota. Satu keluarga ini punya masalah yang cukup berat. Dua anaknya, anak pertama lahir itu umur 5 tahun meninggal. Anak yang kedua umur 10 tahun meninggal. Mereka kebingungan. Mereka sudah hampir agak gila karena kenapa bisa terjadi. Banyak orang bahkan dari keluarga mereka sendiri yang mengatakan, sudah cerailah kalian. Bahkan ada salah satu keluarga dari suami yang mengatakan, itu istrimu tuh nggak bagus. Karena kenapa? Karena keluarganya itu dulu dukun, sehingga kemudian kalau kamu punya anak pasti akan mati lagi. Tapi apa? Mereka tetap rajin gereja. Mereka tetap berdoa bersama. Mereka tetap bersama-sama. Mereka tetap meyakini bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai mereka. Mereka tidak pernah berprasangka buruk dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Tanpa mereka sadari, pada suatu hari pagi mereka mendapati seorang bayi. Ada bayi yang ditinggalkan di depan rumah mereka, tanpa ada pesan apapun dari orang tua yang memberikan bayi itu. Dan akhirnya apa? Mereka hidup bahagia sampai hari ini. Demikian juga dengan Ayub. Kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa dia hidup sampai 140 tahun. Dan akhirnya dia bisa melihat anak-anaknya sampai keturunannya yang keempat. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Asalkan tetap bertahan dalam penderitaan itu. Asalkan tetap kita berprasangka baik sama Tuhan. Tetap menjadikan Tuhan sebagai jaminan hidup kita. Itulah mengapa bagaimana saat ini kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat relung hati kita, relung jiwa kita yang paling dalam. Apa yang menjadi jaminan untuk hidup bahagia? Mungkinkah hartakah? Ataukah jabatankah? Anak cucukah? Pekerjaankah? Tidak. Tuhanlah. Tuhan Yesuslah yang menjadi jaminan kita untuk hidup bahagia. Harta, jabatan, anak cucu, pekerjaan itu datang dari Tuhan. Tuhan bisa ambil semuanya kapan saja. Namun jangan jadikan semua itu menjadi jaminan dalam hidup kita. Sebagaimana Ayub menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan, sehingga Ayub mengatakan, Engkaulah jaminanku. Saat ini mari kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah.
Sehingga kita bisa mengatakan, Engkaulah jaminan hidupku ya Tuhan. Sekalipun hartaku habis, sekalipun Engkau mengambil anak-anakku, sekalipun aku di PHK dari pekerjaanku, sekalipun aku susah, sekalipun aku miskin, sekalipun aku dijauhi orang, sekalipun aku difitnah orang, sekalipun aku ditipu orang, sekalipun aku dicaci maki orang, mari kita katakan, Engkaulah Tuhan, jaminan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami, segala sesuatu yang datang kepada kami, itu adalah datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami belajar bahwa Engkaulah jaminan atas hidup kami Tuhan. Kami ingin hidup bahagia, kami ingin sukacita yang luar biasa. Namun kami lupa ya Tuhan, terkadang kami bersandar pada harta kami, pada anak cucu kami, bersandar pada pekerjaan jabatan kami, sehingga kami kadang melupakan Engkau. Padahal Engkaulah sumber dari itu semua. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau memberikan diri kami secara total kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan diri kami. Engkaulah jaminan hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Berkati ya Tuhan orang tua kami, berkati ya Tuhan anak-anak kami, berkati ya Tuhan cucu-cucu kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.